Jangan minum dari wadah aluminium katanya. Jangan masak pakai teflon atau panci aluminium atau ceret aluminium. Katanya yang nakut-nakutin tersebut, aluminium bisa menjadikan paparan di tubuh kita dan bisa menyebabkan kanker seperti itu. Coba cek aja di Google boleh bahwa aluminium itu sangat banyak tersedia di sekitar kita. Bahkan makanan minuman kita dalam jumlah kecil itu juga mengandung aluminium. Bahkan obat yang kita minum kayak antasida itu aluminium hidroksida. Kemudian aspirin juga mengandung aluminium. Kemudian antiperspiran yang untuk ngatasin bau ketek kita itu juga mengandung aluminium. Jadi banyak aluminium itu akan terjadi di daerah penambangan aluminium tentunya. Itu yang mungkin lebih harus diwaspadain. Tapi kalau yang di sehari-hari ya nggak perlu dipikirkan. Ya jadi tubuh kita itu sudah secara alami itu bisa membuang aluminium kelebihan itu melalui cepat feses kita. Dan kemudian yang sampai masuk ke dalam aliran darah itu bisa dibuang juga dengan cepat melalui urin ya. Ya jadi sekarang tuh banyak sekali konten yang melarang ini melarang itu. Misalnya nggak boleh minum teh celup, katanya mikroplastiknya akan meracuni tubuh kita. Terus kemudian nggak boleh pegang stroke karena bisa menyebabkan kanker katanya bahannya tersebut. Terus kemudian nggak boleh pakai telenan plastik. Ya, telenan kayu sama plastik itu potensi risikonya sama. Apa semua harus pakai stainless steel? Apakah orang harus kaya dulu untuk sehat? Ya jadi begitu banyak larangan itu sebenarnya itu juga paparan negatif terhadap pikiran kita. Paparan itu jangan perhitungan aja paparan bahan kimia yang ada di sekitar kita. Bahkan orang makan buah pun sekarang takut kandungan gizinya nggak seperti 50 tahun yang lalu. Terus makan buah takut pestisida. Nah kalau semuanya dilarang, pikiran kita akan terpenjara. Kita takut makan, takut masa depan, takut mati, dan lain-lain. Ya, jadi bukan berarti itu tidak ada efek buruknya. Ada, terutama mikroplastik misalnya. Kalau berlebihan bisa memang menyebabkan beberapa faktor risiko penyakit. Tetapi begini loh, kalau orang bicara makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, takut kena kanker ya. Ya, sedangkan kanker sendiri itu faktor risikonya itu sulit diketahui secara detail. Karena kanker itu kan perubahan atau mutasi yang ada di DNA. Dan itu faktor risikonya itu tidak bisa diketahui secara spesifik itu apa. Apakah ada faktor genetik, apakah ada faktor paparan bahan kimia atau radiasi, apakah juga ada paparan infeksi virus khusus, ataukah paparan bahan kimia dan biologi tertentu. Itu juga bisa memang. Tapi kalau kita di dunia modern yang sudah industrinya sangat maju seperti ini, bahkan udara pun polusi, kita harus mempercayai apa? Satu hal, sistem kekebalan tubuh kita. Bahwa banyak hal terjadi di dalam tubuh kita itu terjadi karena mekanisme peradangan. Peradangan yang ada di selang pembuluh darah maupun di organ-organ tubuh kita. Nah, peradangan itu umumnya disebabkan karena kekebalan tubuh yang tidak baik. Ya misalnya kurang tidur, kelelahan, stres, itu faktor-faktor dasar di tubuh kita. Jadi kalau kita diingatkan terlalu banyak musuh di sekitar kita, kita akan kecil hati, kita akan kalah dulu sebelum berperang. Tetapi kalau kita mengingat bahwa tubuh kita itu bisa kuat dengan keseimbangan yang bagus tadi, termasuk diantaranya makan makanan yang alamiah tadi, ya kita nggak perlu banyak khawatir terhadap musuh-musuh yang banyak yang di luar tadi. Karena sistem kekebalan tubuh kita itu sudah bekerja dari kecil, tumbuh kembang dan mengalami adaptasi. Ada sistem kekebalan bawaan dan ada sistem kekebalan adaptif. Ya, jadi buat teman-teman, abaikan begitu banyak larangan. Yang penting kesehatan itu adalah masalah keseimbangan.